Bam, halo teman-teman, balik lagi bareng Bang Lumban Raja. Hari ini di hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 dan selamat tahun baru buat teman-teman. Gue lagi di taman santai teman-teman, dan gue sering juga baca komentar-komentar dari teman-teman yang nanya, Bang, gaji di Slovakia berapa? Banyak banget yang nanya kayak gitu. Bang, bikin konten dong. Nah, jadi gue bakal bikin video tentang gaji ini buat kalian teman-teman, buat kalian ya. Kita sambil duduk aja ngobrolnya biar teman-teman fokus apa yang gua sampaikan, dan juga jangan di skip ya teman-teman, biar apa yang gua sampaikan ini tersampaikan dengan baik gitu. Nah, jadi gini teman-teman. Oke, kita langsung aja, jangan banyak basa-basi. Oke, kita langsung aja lanjut teman-teman. Jadi begini, di Slovakia ini banyak banget sektor gaji tergantung profesi teman-teman. Kayak misalkan banyak macam sektor. Contohnya kayak industrial manufaktur, industrial otomotif, perbankan juga kayak gitu teman-teman, dan gaji pun tergantung profesi. Nah, kalau gua sendiri masuknya general labor. Nah, gua bekerja di perusahaan di sektor manufaktur teman-teman. Jadi gaji di Slovakia ini sistemnya per jam teman-teman dibayarnya itu. Nah, gua bakal tunjukin di sini. Nah, jadi per jamnya ini gua dapat 5 euro 79 sen teman-teman. Kalau dirupiahin ini segini. Nah, ini per jam ya. Jadi gue kerja itu sehari 7,5 jam teman-teman. Kerja dari hari Senin sampai ke hari Jumat. Cuman 5 hari doang. Sabtu minggunya libur. Nah, itu dia. Sebulannya cuman ada 20 hari kerja. Berarti kalau 7,5 jam dikali 20 hari kerja dengan 5 euro 79 sen, gue dapat kurang lebih 868 teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, jadi gaji gue dapat 868 euro teman-teman. Jadi itu cuman gaji pokok doang. 868 euro tuh gaji pokok. Ini masih belum terhitung bonus. Jadi banyak teman-teman, kayak misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi gaji itu. Jadi enggak semua orang itu sama di sini, tapi patokannya itu kita pasti dapat per jam dibayar itu, kayak gitu. Kalau di perusahaan gue sendiri, jadi ada beberapa kelas gitu. Misalkan first class, second class, third class. Jadi banyak kelas-kelas, ada 4 kelas di perusahaan gue ya. Dan gue sendiri masih di kelas ketiga lah. Kalau misalkan kelas kedua itu kayak misalkan top leader, di kelas satunya lagi buat top manager, manager productions kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, kalau gue itu di kelas ketiga. Yang gue dapatin itu gitu, segitu masih pokok. Masih ada indikator-indikator lain, kayak misalkan contoh bonus pribadi, nah, penilaian kinerja kayak gitu. Terus ditambah lagi tim movie bonus. Ini tim movie bonus ini keseluruhan dari tim kerja kita gitu. Belum lagi cuti yang dibayar teman-teman, karena gua nggak ngambil cuti, jadi cuti gua diuangkan. Nah, ditambah lagi terus ada lagi absensi. Kalau misalkan kita kerjanya rajin, dapat juga bonus absensi. Jadi banyak banget indikator-indikator yang mempengaruhi gaji kita. Jadi total yang gua dapat sekitar 1.500-an teman-teman. Nah, ini gaji yang gua dapat di bulan kemarin, bulan Desember teman-teman. Totalnya segini, 1.500 sekian. Nah, 1.500 sekian itu masih, ingat teman-teman, masih kotor ya, masih gross ya. Kalau dirupiahin totalnya segini, 25 juta segini teman-teman kalau dirupiahin. Nah, itu. Nah, tapi ingat, ini masih kotor, gross ya. Jadi masih belum dipotong pajak, masih belum dipotong asuransi kesehatan, masih belum dipotong asuransi pengangguran juga teman-teman. Banyak potongan-potongan di sini. Nah, jadi bersihnya itu gue dapat segini, 1.137 teman-teman, kayak gitu. Nah, total segitu. Jadi total kurang lebih 19 juta. Itu gaji yang bulan kemarin ya, Desember 2022 teman-teman gitu. Nah, jadi potongan ini kayak misalkan asuransi kesehatan, potongan asuransi pensiun, potongan asuransi pengangguran. Jadi kayak misalkan orang-orang yang nganggur di sini, gue detailnya nggak tahu, gue nggak mau so tahu ya. Tapi kalau misalkan orang pengangguran di sini dibayar gitu, dapat tunjangan dari pemerintah, kayak misal untuk makan atau apa gitu. Ini untuk orang Slovakia asli ya teman-teman. Jadi orang pengangguran itu ya kita yang bayar gitu. Setiap pekerja kena pajaknya kayak gitu. Dan gue bicara lagi untuk first class kan, top manajernya bisa dapat 4.000 kayak gitu. Nah, jadi tergantung, nanti gue bakal kasih linknya di bawah, website yang menjelaskan tentang gaji-gaji di Slovakia. Gaji di Slovakia di berbagai sektor, kayak misalkan waiters, kayak misalkan marketing dan lain-lain. Jadi tergantung. Jadi Slovakia ini nggak sama. Bahkan untuk di perusahaan A dan di perusahaan B itu pun nggak sama. Tapi intinya gaji itu per jam teman-teman dibayar di sini tuh. Kayak gitu. Bahkan untuk pekerjanya sendiri juga nggak sama. Kayak gitu. Berbeda kelas lah kayak gitu teman-teman.
ya. Jadi biar nggak bertanya-tanya, ini gua sharing masalah gaji. Jadi total gaji kotor gua itu 1.500 euro atau 25 jutaan sekian, tapi gua kena pajak di sini tuh 20%. Jadi total gue cuma dapat 1.137. Nah ini, atau sekitar kurang lebih 19 juta teman-teman kayak gitu. Tapi kalau misalkan gua bahas gaji di sini itu ya cukup untuk hidup. Kalau menurut gua kecil sih dibandingin di negara Eropa Barat. Kayak misalkan di Prancis, di Belgia, Belanda bisa 2 kali lipat gaji, tapi untuk biaya hidupnya juga bisa 2 kali lipat juga teman-teman, kayak gitu biaya hidup. Jadi sama aja sih menurut gue. Kalau gue gaji di sini 19 juta, gue bisa untuk makan misalkan ngabisin sebulan 2 juta, untuk nongkrong-nongkrong apa segala macam sejuta, misalkan 3 juta lah, kan bisa nabung sisanya kayak gitu. Jadi sama aja sih, tergantung kalian juga gitu. Apalagi nanti di Belanda itu bisa gede banget taxesnya. Pajaknya itu bisa 30% teman-teman kayak gitu. Dan juga sama di negara Skandinavia juga gede juga teman-teman. Di Swedia, Norwegia kayak gitu. Tapi biaya hidupnya gede juga teman-teman, bisa 3 kali lipat bahkan. Contohnya ini negara tetangga Slovakia ya. Ketika gue pergi makan, kalau di Slovakia gue cuma habis 5 euro, 6 euroan doang. Tapi kalau misalkan pas gue ke Austria itu gue bisa makan 2 kali lipat, bisa lebih dari 12 euro, 13 euro kayak gitu teman-teman. Nah itu pembahasan biaya hidup udah ya, bisa dicek di video sebelumnya gue itu biaya hidup gue, harga-harga itu lebih murah. Ya lebih hampir sama kayak di Indo, tapi sedikit mahal di sini kayak gitu. Beda dikit lah teman-teman kayak gitu. Ya, udah pembahasan gaji ini udah gue jawab. Sebenarnya masalah gaji ini tuh privacy sih. Gue nggak mau share, tapi karena kalian banyak yang minta, banyak yang nanya, ya, dan gue di komentar banyak, bang gaji sekian-sekian bang, ini sekian-sekian kayak gitu nanya. Jadi hati gue tersentuh gitu, ingin memberikan informasi sesuatu yang bermanfaat buat kalian, dan semoga juga kalian tidak bertanya-tanya lagi gitu. Jelas, oke? Sebenarnya privasi ini gue nggak mau share, tapi karena demi kalian, demi subscriber, gue rela bikin video kayak gini teman-teman. Jadi ya udah sih, segitu aja ya masalah sharing gaji. Nah ini gue kasih lihat slip gaji gue teman-teman. Nah ini slip gaji gue bulan kemarin Desember. Lihat sendiri sama teman-teman, gaji pokok gue ada, terus misalkan di sini ada berbagai macam bonus. Lihat ini bonus-bonusnya, dan gue dapat segini. Gaji kotor gue 1.500, dan juga kena potongan lagi asuransi pengangguran, asuransi kesehatan. Ya total gue bersihnya segini, 1.137 atau 19 juta kurang lebih teman-teman, kayak gitu. Oke, nah makanya teman-teman gue mohon banget untuk di subscribe, karena yang gue lihat ini, gue lihat di analisis kan, banyak yang nonton doang gitu tapi nggak subscribe gitu. Ya subscribe itu kan gratis lah gitu, seenggaknya dukungan lah, support gitu kan buat gue kayak gitu. Dan nanti gue kedepannya juga bakal mendengar dari teman-teman konten apa yang harus dibikin, dan gue bakal pertimbangkan juga kalau misalkan nggak beresiko ya. Kan banyak yang bilang komentar, bang kenalan sama cewek Slovakia dong. Gue juga mempertimbangkan itu, tapi resikonya gede nggak, misalkan kayak mereka itu terasa terganggu atau apa. Gue mempertimbangkan kayak gitu. Tapi makasih banget buat teman-teman yang komentar yang baik-baik, yang komentar yang ngasih saran, gue terima banget untuk memperbaiki kedepannya buat gue teman-teman kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian bertanya-tanya juga bisa DM di Instagram ya. Dan kadang-kadang gue suka telat membalas karena apa, sibuk kerja teman-teman. Karena sibuk juga teman-teman, nggak punya waktu buat balas kayak gitu. Jadi terima kasih banyak. Semoga kalian yang mau datang ke Slovakia ataupun ke negara Eropa lainnya, orang Indonesia ya, tetap semangat dimanapun kalian berada. Semoga informasi ini bermanfaat. Oh iya teman-teman, disclaimer buat kalian ya, ini gue bukan bertujuan sombong ataupun pamer gaji gitu teman-teman, enggak. Karena gue cuman mau memberikan informasi aja buat kalian yang masih bertanya-tanya gitu mengenai gaji di Slovakia kayak gitu teman-teman ya. Dan juga ini sebenarnya masalah gaji privacy ya teman-teman, gue nggak mau sharing, tapi ya karena keinginan gue gitu, banyak yang kalian yang bertanya-tanya gitu. Jadi gue ingin memberikan informasi untuk membantu kalian gitu, untuk menjawab keraguan kalian gitu teman-teman. Oke, gue mohon dukungannya untuk di subscribe dan juga di like dan juga di share ke teman-teman yang lain ya, untuk sebagai dukungan lah teman-teman gitu. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman kayak gitu. Dan ini sekarang lagi jalan gue jam 4, cuman udah maghrib ya.
kelihatannya kayak maghrib. Lagi jalan aja santai kayak gitu. Udah sih segitu aja teman-teman. Satu lagi teman-teman, kalau misalkan nanti kalian datang ke Slovakia itu seenggaknya menikmatin hidup lah, jangan hanya bekerja kayak gitu. Dalam arti ketika kalian setelah bekerja kan capek dari Senin sampai ke Jumat gitu. Nah Sabtu Minggunya traveling kan, lah kayak gua kayak gitu kan ke Austria, Polandia, mumpung lagi di Eropa gitu, nggak semahal kayak dari Indo langsung ke Eropa kan, itu mahal bisa puluhan juta kayak gitu. Kalau misalkan dari sini paling kan budget cuma habis 1 juta sekian 2 juta kayak gitulah. YOLO, you only live once. Oke, kayak gitu ya teman-teman, udah sharing masalah gajinya. Jadi see you in the next vlog. Oke?